Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Senang bersama saya lagi, Pendeta William Hermon, akan melayani saudara lewat pemberitaan firman pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, kami berterima kasih buat sore ini kami boleh mendengarkan firman. Kami siapkan hati kami untuk belajar daripada firman-Mu. Tolong kami beri hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-9. Ya, Ibrani pasal yang ke-9, mari kita lihat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya membaca buat saudara, demikian firman Tuhan. Sekali lagi Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik. Yang akan datang, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita coba melihat kebenaran-kebenaran yang kita sudah baca tadi. Ya, judul firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada saudara pada sore hari ini adalah Kristus adalah perantara perjanjian baru. Sekali lagi, Kristus adalah perantara perjanjian baru. Nah, kata perantara dalam bagian ini saudara-saudara merujuk kepada kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Untuk mendamaikannya perlu perantara yang mendamaikan. Nah, Allah dan manusia yang berdosa dikatakan karena dosa Allah dan manusia, atau manusia jauh dari Allah, Allah jauh dari manusia, sehingga Allah bermusuhan dengan manusia yang berdosa itu. Sehingga butuh perantara yang bisa mendamaikan. Nah, dalam perjanjian lama yang diatur dalam Taurat, keturunan Harunlah yang menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah. Nah, itu udah jelas saudara. Sehingga kalau kita bisa melihat di dalam peraturan daripada Taurat itu, orang-orang yang berdosa selalu akan datang membawa persembahannya. Ya, membawa persembahan, lalu nanti imam akan menolong mereka untuk membawanya kepada Allah. Hanya persoalannya ternyata keturunan Harun tidak sempurna. Ya, mengapa tidak sempurna? Karena mereka masih berdosa. Sehingga belum masuk ruang kudus. Ya, sebelum masuk ruang kudus dan ruang maha kudus, mereka harus mempersembahkan korban untuk diri mereka terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu mereka mempersembahkan korban untuk umat. Nah, jadi double ya, saudara, double. Jadi satu sisi dia mau membawa umat kepada Tuhan, dia harus memberikan korban persembahan dulu untuk mengampuni dosanya. Nah, tetapi saudara, bisa kita lihat di dalam bagian ini, Kristus disebut perantara dari perjanjian baru. Nah, ini menjelaskan apa yang tidak sempurna dalam perjanjian lama, sekarang digenapi dalam perjanjian baru. Nah, ini harus kita pegangin saudara. Jadi kehadiran Yesus itu menggenapi segala sesuatu yang tidak sempurna dalam perjanjian lama itu. Ya, termasuk masalah apa? Masalah keimaman. Ya, nah, ketidaksempurnaan dalam perjanjian lama bisa kita lihat dari garis keturunan, ya, keimaman antara keturunan Harun dan Kristus yang memang sangat berbeda. Keturunan Imam Harun berdosa, ya, Imam Harun berdosa, sedangkan Yesus yang garis keimamannya adalah dari Melkisedek dijelaskan tidak berdosa. Nanti saudara baca di Ibrani pasal 7, di sana dijelaskan siapa itu Melkisedek. Ya, siapa itu Melkisedek, dan dikatakan bahwa garis keturunan daripada Yesus, keimaman dari Yesus itu dari peraturan Melkisedek. Ya, Imam Harun korbannya adalah ya jadi kalau dia membawa korban adalah untuk dirinya sendiri dulu. Ya, dirinya sendiri dulu. Ya, dia harus bisa menyelesaikan dosanya dengan Tuhan. Tetapi Yesus dia membawa dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Dalam arti Imam Harun harus membawa korban bakaran, tapi Yesus tidak. Nah, tempat pelayanannya Imam Harun adalah di kemah suci. Ya, di kemah suci yang ada di bumi. Sementara Yesus melintasi kemah yang lebih besar.
Nah, baru dikatakan lagi keimaman Harun sementara, tetapi Kristus adalah bersifat kekal. Sehingga akhirnya kalau saudara pernah membaca buku dari John Walvoord dalam bukunya Yesus Kristus Tuhan kita mengatakan Kristus adalah imam besar dalam arti yang lebih nyata. Tabiat keimamannya, pengorbanannya sebagai imam besar, perantaraannya dan imamat rajani dari orang-orang percaya dalam hubungan dengan Kristus dan imam besar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena Kristus perantara perjanjian baru untuk hal-hal yang lebih baik yang akan datang, maka kita harus tahu apa saja yang dia lakukan bagi kita. Nah, di dalam bagian ini saudara, ada 3 hal yang dia lakukan untuk kita. Yang pertama adalah ia telah datang sebagai imam besar. Nanti saudara bisa membaca dalam ayat 11a. Artinya apa? Memang sudah ada imam besar di dalam keimaman dari Harun. Tetapi Yesus sebagai imam besar jauh lebih baik. Ya, sehingga kalau saudara melihat kata imam besar dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata Kohen Gadol. Yang artinya imam besar itu terhormat atau agung. Ya, dalam sejarah, kata ini digunakan untuk imam besar Yehoyada zaman Yoas. Dipakai juga untuk imam besar Hilkia zaman Yosia. Lalu ada imam besar Eliasib di zaman Nehemia. Ini orang-orang dalam perjanjian lama yang ditaruh di posisi Kohen Gadol. Ya, Kohen Gadol. Atau orang yang terhormat atau orang yang agung. Nah, dan sekarang kata itu digunakan untuk Kristus sebagai perantara perjanjian baru. Ini berarti Yesus sebagai imam besar jauh lebih baik. Karena apa? Karena sebagai imam besar, hal itu ia dapatkan ketika ia mati di Kalvari. Dan setelah ia naik ke sorga, ia menjadi imam besar yang menjadi perantara bagi kita. Makanya kematiannya di Kalvari itu merubah semua yang telah terjadi di dalam kemah suci. Ya, dalam kemah suci. Tadinya keturunan Harun yang menjadi imam di sana. Tapi dengan matinya Yesus di atas Kalvari itu, dan dia naik ke sorga itu saudara, mengubah semua yang tidak sempurna di sana, disempurnakan di dalam Yesus. Sehingga kalau saudara membaca Roma 8 ayat 34 dan Ibrani 7 ayat 25, itu menunjukkan bahwa Kristus imam besar pengantara yang hidup selamanya dan sanggup menjadi pengantara atau pembela bagi kita. Nah, ini saudara, menjadi pengantara atau pembela bagi kita. Jadi kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus sekarang. Dia adalah imam besar yang menjadi pengantara, menjadi pembela bagi kita. Sehingga kalau sudah melihat dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan juga dalam 1 Timotius 4 ayat 5, kata enteusis menjelaskan bahwa Yesus berdoa syafaat dan berdoa untuk kita. Nah, ini penting saudara. Yesus itu bersyafaat bagi kita. Yesus itu berdoa untuk kita. Makanya kalau saudara melihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 misalnya, Yesus berkata bahwa dia akan pergi ke sorga. Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Itu semua status-status yang berkaitan kepada keimamannya. Ya, keimamannya. Dia mau menaruh kita di posisi yang sangat mulia itu. Dia tidak mempersulit kita lagi. Ya kan? Dia tidak mempersulit kita lagi. Tetapi dia mempermudah semuanya. Sehingga dengan mudah kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. Yang kedua saudara. Yang kedua yang dicatat dalam bagian ini adalah ia telah melintasi kemah yang lebih baik. Artinya keimamannya tidak dibatasi oleh tempat. Kemah suci terbatas dengan tempat. Ada ruang-ruang yang boleh dimasuki para imam. Tetapi ada ruang yang tidak bisa dimasuki oleh imam. Misalnya ruang kudus. Mereka boleh masuk ke sana. Tetapi di ruang maha kudus tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Dan bisa kita lihat di dalam bagian itu saudara, bahwa ternyata Yesus melintasi kemah yang lebih baik. Kemah yang dibuat oleh kemah suci yang dibangun oleh keturunan daripada Harun itu adalah bagian yang terbatas adanya. Ibrani 9 ayat 1 sampai 10 menjelaskan tentang tempat kudus yang menjadi tempat pelayanan imam keturunan Harun. Nanti Anda bisa baca di sana. Mereka melayani di kemah suci yang sifatnya sementara. Yesus melayani di kemah yang lebih luas, lebih sempurna, dan tidak dibuat tangan manusia.
Tempat ini kekal adanya. Ia menjadi perantara kita di kemah abadi, yaitu surga. Dan sekarang itu dilakukan buat kita. Dia ada di kemah yang abadi, dia ada di tempat yang jauh lebih sempurna. Karena apa saudara? Keimamannya dari Allah. Allah yang menentukan dia menjadi imam. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu dikatakan dia adalah imam, nabi, dan juga dia adalah raja. Dia menjadi wakil, dia menjadi perantara perjanjian baru yang menghubungkan kita dengan Allah yang suci itu. Dia telah melintasi kemah yang lebih sempurna. Yang terakhir, yang ketiga adalah dia telah masuk satu kali untuk selamanya. Artinya apa? Keturunan Harun masuk berulang kali dan membawa persembahan untuk dosa mereka. Tetapi dikatakan dalam bagian ini bahwa Yesus masuk satu kali untuk selamanya ke tempat kudus. Di sini kata yang menyiratkan tempat maha kudus dari tabernakel sorgawi itu. Ini menekankan pengorbanan Kristus yang lengkap dan selesai. Ya, lengkap dan selesai. Yesus membawa dirinya sebagai persembahan yang kekal yang sanggup mendamaikan Allah dengan manusia. Ia telah mendapat kelepasan kekal. Kelepasan dalam bagian ini menunjuk pada tebusan yang dibayar oleh seorang saudara dekat untuk pembebasan seseorang. Istilah yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah goel. Ya, goel artinya orang yang menebus. Ya, kita bisa melihat waktu Laban. Ya, waktu Laban, maaf saudara, kita bisa melihat waktu Boas hendak menebus ya keturunan dari Naomi, ya keturunan dari orang-orang yang mati itu saudara. Kita bisa melihat saudara apa yang dilakukan oleh Boas. Dia menebus, dia membayar, ya dia membayar. Dan ternyata hal yang sama dilakukan oleh Yesus. Yesus menebus, Yesus membayar harga sebagai seorang imam. Dia membuat dirinya menjadi goel. Dia membayar harga. Ya, membayar harga. Untuk apa? Untuk menebus orang-orang yang berdosa itu. Nah, hasilnya apa saudara? Perhatikan ayat 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Lihat di sana. Lahiriah saja. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Luar biasa ini menurut saya. Ya, lahiriah dibandingkan dengan hati nurani dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tujuannya apa saudara? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bisa beribadah karena ada imam besar kita di sana. Ada Yesus di sana yang menjadi imam besar agung kita. Nah, saudara, saya akan akhiri pembicaraan firman ini sebagai penutup buat kita adalah Kristus adalah imam besar yang menjadi perantara perjanjian baru. Kita juga diposisikan olehnya sebagai imamat rajani. Darahnya menjadi jaminan bagi kita untuk dapat masuk setiap saat ke hadiratnya. Jadi kita harus jelas ini saudara ya. Jadi kita nggak perlu lagi datang kepada imam, kita nggak perlu lagi membawa korban binatang, kita nggak perlu lagi membawa korban tertentu. Yang kita bawa masuk ke hadiratnya adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena hal yang sama dilakukan oleh Yesus. Dia membawa dirinya masuk satu kali untuk selamanya. Dia mati di Kalvari, dia menyerahkan semua hidupnya untuk manusia yang menjadi tebusannya itu. Dan hal yang sama, sekarang dia buka jalan seluas-luasnya kepada kita yang disebut dengan imamat rajani. Kita diposisikan sebagai imamat rajani yang setiap saat bisa masuk ke hadiratnya dengan segala pergumulan, dengan segala dosa, dengan beban, dengan luka hati, dengan keputusasaan. Di sana ada imam besar yang senantiasa menjadi perantara bagi kita yang sanggup membela kita. Kita terbatas dalam segala sesuatu. Di dunia ini seperti kita tidak punya kekuatan apapun. Tetapi kita punya imam besar
yang bisa membawa kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Dan di dalam hadirat-Nya lah semua beban, semua pergumulan, semua keputusasaan, semua depresi, semua hal-hal yang tidak sanggup kita pecahkan secara manusiawi. Waktu kita datang ke hadirat-Nya, ada imam yang menjadi perantara yang terus mendengarkan semua keluhan-keluhan kita. Ada imam yang bersyafaat kepada kita. Ada imam yang mendoakan kita. Dan kita diminta supaya akrab dengan imam itu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang disebut menjadi imam, nabi, dan raja bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Meteraikan dalam hati kami. Kami sangat percaya bahwa Roh Kudus sanggup menolong kami, sanggup memberikan kekuatan bagi kami. Biar Roh-Mu terus menguatkan, menghibur kami semuanya. Supaya melalui firman sore hari ini, bahwa Yesus adalah imam besar yang menjadi perantara dalam perjanjian baru, maka semua beban pergumulan kami, sekarang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengar firman ini, dimanapun mereka berada, berkati mereka, pergumulan hidup mereka, dan semua kesulitan-kesulitan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Selamat sore, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.